Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan keberkahan karomah guru agung kita dikumpulkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Waktu sohbah yang lalu, Bangsa Guru Agung mengatakan dalam sabdanya dengan lisan sucinya, kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat, berhenti sholat. Sholat itu menghadap ke batu, yaitu Hajar Aswad. Satu-satunya benda surga yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Dan gunung Jabal Qubais terbelah. Sudah ditalkin, punya duit, wajib kaditu. Ini yang disabdakan oleh beliau. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Maka Nabi Musa menjawab, qala hiya asai atawakau alaiha wa ahussu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamdul asa alamatul mukmin wa sunnatul anbiya. Membawa tongkat adalah tandanya orang mukmin dan sunnahnya para nabi. Dijelaskan oleh guru kita. Hamdul asa, membawa tongkat ini. Guru kita sambil memegang tongkat merah putih. Alamatul mukmin, tandanya orang yang beriman. Jadi tongkat itu mesti dibawa-bawa kemana saja. Tidak ditinggal. Tidak boleh tertinggal. Jadi harus selalu ingat, tidak boleh lupa. Sebab tongkat itu menunjukkan imannya seseorang kepada Allah dan kepada 124.000 orang Nabi. Karena membawa satu tongkat, sesungguhnya di dalam tongkat tersebut terdapat tongkat 124.000 orang Nabi. Dan ketika itu pula, Abah Anom dipanggil oleh Wali 10, Bapak Presiden Soeharto. Dikumpulkan para pemimpin pesantren se-Indonesia. Sehingga kumpullah 45.000 pesantren para pemimpinnya. Satu-satunya kiai yang membawa tongkat dan berdasi adalah Sayyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu yang membawa tongkat. Berarti ketika murid Abah Aus membawa tongkat, di dalamnya terdapat pula tongkat Abah Anom. Pada saat ini, yang mewasiatkan, yang memaklumatkan membawa tongkat adalah guru kita, Abah Aus. Maka otomatis ketika kita membawa satu tongkat merah putih, kita sudah membawa tongkatnya 124.000 orang Nabi, satu tongkatnya Abah Anom, dan satu tongkatnya guru agung kita,
Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Mahdun qadasallahu sirahu. Selain sunnahnya para nabi, tongkat itu adalah sunnahnya para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Tandanya orang mukmin. Dikatakan oleh Hasan al-Basri. Di dalam tongkat terdapat beberapa perkara. Dikatakan pertama itu adalah sunnatul anbiya. Sunnahnya para nabi. Wazinatus sulaha. Penghias bagi penengah. Yaitu hakim, penghulu, khotib, dan lain-lain. Dan tongkat itu adalah sebagai silahu al-aqda. Senjata untuk menghalau musuh. Selalu sebagai penopang bagi orang yang lemah. Dan tongkat itu adalah barang yang dibenci oleh orang-orang munafik. Dan penunjang bagi orang yang taat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Syafi'i, kenapa engkau membawa tongkat? Padahal kamu masih muda dan kuat." Lalu Imam Syafi'i menjawab pertanyaan sahabat itu, "Aku membawa tongkat biar aku selalu ingat bahwa aku adalah musyafir di atas dunia ini." Jadi tongkat itu adalah menemani perjalanan kita di atas dunia ini sebagai seorang musyafir. Karena dunia ini adalah akan kita tinggalkan. Rasulullah sendiri pun banyak memiliki tongkat. Ada yang tongkatnya dari kayu ayusia. Ada yang terbuat dari kayu lus putih. Dan tongkat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-saja. Peninggalan dari kakek buyutnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tongkat bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai simbol kewibawaan. Tongkat kepada Nabi Musa sebagai lambang perlawanan terhadap Fir'aun. Sedangkan tongkat bagi Nabi Ibrahim adalah sebagai teman dalam perjalanan menuju perintah Allah. Nah, untuk kita membawa tongkat merah putih adalah sebagai teman dalam perjalanan menuju perintah Allah dalam maklumat guru agung kita. Dan bagi Nabi Sulaiman, tongkat adalah sebagai simbol kekuasaan. Bahkan ada di dunia persilatan tongkat sebagai senjata. Bukan itu saja. Bahkan dalam dunia kedokteran, bukan hanya gambar ular, bukan hanya gambar racun, tapi tongkat sebagai simbol kemandirian seorang Asklepios dalam bekerja dan mengobati. Dan dalam dunia militer, tongkat adalah simbol kekuasaan dan kedudukan. Luar biasa. Guru agung kita memaklumatkan
kepada kita agar selalu membawa tongkat kemana saja. Agar supaya kita dikenal, kita diketahui bahwa ini adalah cirinya orang mukmin yang menegakkan sunnahnya para nabi. Dari Ummu Salamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjalan dengan tongkat menunjukkan kerendahan hati. Jadi kalau kita berjalan dengan tongkat, ini menunjukkan kerendahan hati. Di samping itu dituliskan untuk orang yang membawa tongkat dalam setiap langkahnya 1000 kebaikan. Dan dia akan diangkat 1000 derajatnya. Kasih sayang seorang guru mursyid kepada murid-muridnya. Yang selalu mengangkat muridnya kepada derajat yang tinggi. Yang selalu memberikan kebaikan kepada murid-muridnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah dalam perjalanannya membawa sebatang tongkat dengan membaca walamma tawajjaha tilqa amadiyan qala asa rabbi ayahdiyani sawa as-sabil, maka Allah akan melindunginya dari 7 macam kejahatan, akan dilindungi dari pencurian dan dari setiap penyakit sampai kembali ke rumahnya dan keluarganya. Dan dia akan dikawal oleh 77 malaikat yang memintakan ampun sampai dia kembali pulang dan meletakkan tongkat pada tempat. Subhanallah. Guru kita sebegitu jauhnya memperhatikan murid-muridnya. Sampai hal yang terkecil, bahkan ini tidak bisa disebut hal terkecil, membawa tongkat kemanapun. Agar supaya murid-muridnya terlindungi dengan rahmannya, dengan kasih sayang. Bahkan dikisahkan, ada satu kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah bin Unes. Rasulullah bercerita kepada Unes bahwa Khalid bin Sufyan bin Nubayyah Al-Huzali mengumpulkan orang-orang di Arafah, di Urana. Untuk apa? Orang-orang yang dikumpulkan oleh Khalid untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengutus Unes, mengutus Abdullah bin Unes untuk melawannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri Khalid kepada Abdullah bin Unes, tapi bukan fisiknya, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abdullah bin Unes, apabila engkau bertemu kepada Khalid, maka engkau akan menggigil karenanya. Luar biasa kewibawaan dari Khalid. Unes memutar otaknya, mengatur strategi untuk mengalahkan Unes, bahkan untuk membunuhnya. Ya, jadi Unes memutar kepalanya, otaknya, mengatur strategi untuk mengalahkan Khalid. Dan akhirnya dengan keberkahan, mukjizat
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahkan oleh Allah. Abdullah bin Unis mendapatkan suatu kemenangan yang akhirnya Khalid dapat dibunuh oleh Abdullah bin Unis. Dengan keberhasilan Abdullah bin Unis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan sebuah tongkat yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Unis, ini adalah sebagai tanda antara diriku dan dirimu pada hari kiamat. Karena pada hari ini itu sangat sedikit sekali orang yang datang dengan membawa amal soleh. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya tongkat yang dimaklumatkan oleh guru agung kita itu adalah tanda antara pengikat seorang murid kepada guru mursyidnya. Pengikat antara seorang umat kepada nabinya. Dan membawa tongkat itu adalah satu amal soleh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.